lubsil imamah. At-targhib, anjuran untuk menggunakan sorban, atau kata orang Betawi udeng-udeng. Nah, itu. Kenapa kiai-kiai dulu rata-rata pada pakai udeng-udeng? Kenapa? Kiai Mansur itu saya ingat tuh, dulu Jami. Kalau saya mondok di Arnaja tuh, saya melihat beliau dengan tawaduk pakai udeng-udeng. Kiai Syafi'i Azami kalau ngajar hampir sering juga menggunakan udeng-udeng. Tuan-tuan guru kita. Saya bukan guru, bukan orang soleh, cuma niru-niru doang, pakai udeng-udeng juga kayak tuan guru saya. Mudah-mudahan kalau kita meniru-niru kebaikan orang soleh, nanti kita ketularan solehnya dan benar-benar diangkat derajat menjadi orang soleh. Kan ada qaulu ahadis salaf begini, tashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Menyerupailah kalian. Menyerupai siapa? Orang-orang soleh. Illam takunu mislahum, jika kalian belum seperti mereka kesolehannya, karena udah niat pengen banget kayak kiai, pengen banget kayak tuh Habib, kita menyerupai juga, mengikuti jejak baiknya, pakai gamis. Saya bukan Habib, tapi saya pakai gamis, saya pakai udeng-udeng, saya pakai rida, selendang. Itu tidak lain adalah ingin meniru kebaikan mereka itu. Illam takunu mislahum, jika kalian ini belum seperti mereka, katanya, fa inna tashabbuha bil kirami, sesungguhnya menyerupai orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang mulia itu, falahun, suatu kesuksesan, suatu keberhasilan, suatu keberuntungan, suatu kemenangan. Lagian kita kalau lagi pakai sorban kayak begini, udeng-udeng pakai gini, ada janda lewat cantik banget, nggak mungkin lah kita sweet, nggak mungkin kita jaga akhlak kita bener, pakai gara-gara pakai gamis, gara-gara pakai udeng, dan terjaga tuh gara-gara apa? Cuma niru orang soleh, bener kagak? Iyalah, masa kita pakai udeng-udeng begini-begini, kita kayak botol, ya kan kagak bagus, kayak botol, minuman keras, kagak pantas sama pakaiannya, bener apa kagak? Tuh gara-gara apa? Keberkahan niru orang soleh. Tirulah kebaikan-kebaikan orang soleh itu. Nirunya penyanyi rocker, pakai anting-anting, cuma ganteng, hidungnya dianting-antingin, hidungnya mancung, lalu penyek, udah hitam, kaki kayak timun bonteng. Maaf, niru, asal seniru-nirunya. Ingat orang yang niru-niru kayak begitu nanti kan ngepen tuh dia, ngepen. Ingat, anta ma'aman ahbabta, ente bersama orang yang ente cintai dulu. Kalau dulu nirunya backlash, hot pants, you can see, nanti lu juga dikumpulin sama orang yang pakai hot pants.
You can see Rock Mini. Nah, kapan? Di akhirat. Ya karena dia cintanya begitu. Tapi kita orang biasa aja, pendosa lagi, tapi pengen banget berubah. Mungkin dosa kita udah kayak itu. Tapi kalau waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Dia bangun, dia beristighfar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Dia baca begitu. Kemudian mungkin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa bil asharihum yastaghfirun. Penuh dengan istighfar. Astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Tengah malam bajunya putih, pakai udeng-udeng, sholatnya pakai gamis, kemudian dia pakai siwak dulu. Gara-gara apa? Niru-niru orang soleh. Berkah. Musyabahatus sahabah wat tabi'in tazidul akla wad dina wal khuluqa. Ini ada dalam kitab namanya Iqtida'us Siratil Mustaqim. Masya Allah. Musyabahatus sahabah, niru-niru pakaian para sahabat, niru-niru gaya para sahabat. Wat tabi'in, mereka pakai gamis. Tabi'in, sahabat tabi'in pakai gamis. Dia pakai udeng-udeng, dia juga pakai rida. Siapa yang mereka contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazidul akla, menambah baik akalnya. Masa sih gua udah pakaian cakep kayak begini, kagak berakal amat ya. Dehem-dehemin janda liwat, kagak pantas. Mungkin sih kalau pakainya lepis, kemudian kaos sama topi pantas, karena nggak terjaga. Tapi kalau dengan pakaian begini kayaknya orang bilang bisa jadi, gitu. Akal jadi main, gara-gara niru-niru pakaian imamahnya orang-orang soleh, sahabat tabi'in yang mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontoh para habaib, dicontoh para kiai, kemudian kita sebagai muridnya nyontoh, apa salahnya? Wah, kagak Nusantara pakaiannya, biji mata lo. Emangnya kalau pakaian begini kenapa? Emang kalau Nusantara pakaiannya bagaimana sih? Silakan mau pakai peci, kita nggak melarang, tapi jangan ngeledekin orang yang pakai kayak begini. Usil amat, bener apa kagak? Ente mau pakai batik silakan, pakai sarung silakan, tapi jangan menganggap ente ini paling Nusantara. Nusantara tuh bukan begitu modelnya. Tergantung hatinya. Tuh kiai-kiai membonjol lebih Nusantara daripada yang pakai sarung sama pakai pakaian biasa aja. Imam Bonjol coba lihat tuh. Ya. Pangeran Diponegoro. Tuh, pada pakai udah. Apa kurang Nusantaranya mereka? Mengusir penjajah. Pakai udeng-udeng. Betul enggak kagak? Lah iya. Jangan remeh, jangan suka nginang orang, bisa jadi ente yang paling Nusantara nanti suka ngomongin orang yang model tipenya kayak begini nih.
yang pakai udang-udang pakai ini nanti ente muflis di akhirat. Bangkrut, amal ibadahnya habis buat saudara-saudaranya yang pakai gamis, yang pakai imamah, yang pakai rida, gara-gara menghina mulu kerjaannya. Apa salahnya? Saya ngomong agak keras nih, karena sekarang popo dikit kelihatannya ngina banget kalau orang pakai gamis, kayaknya Arab banget kita, orang Indonesia. Nah, apa sih Arab? Ya Nabi kita, Nabi ahibul Arab lisalasin, cintai Arab itu karena 3, Pak. Li'ani Arabiyun, walaupun ini hadis dhaif, enggak apa-apa untuk fadailul amal. Karena aku orang Arab, kata Nabi. Lah, kalau kita enggak cinta sama yang Arab-Arab, kan nabinya orang Arab, bagaimana ceritanya? Kagak mau cinta sama orang Arab? Yang baik-baik tentunya. Wal Qur'an wa Arabiyun. Quran bahasa Arab. Bahasa-bahasa Nusantara, Assalamualaikum. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Mau bisa diganti. Salat, Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau salatnya pagi, Assalamualaikum diganti selamat pagi. Kagak pantas. Bener apa kagak? Kagak bisa salat diganti begitu. Allah, gede banget, kagak sah. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau giliran Zuhur ya ganti, karena Nusantara banget. Selamat siang, selamat siang. Ntar kalau asar selamat sore, selamat sore. Maghrib sama isya selamat malam, selamat malam. Biji mata lo, kata orang Betawi. Ini yang kayak begini pendapatnya. Kalau kata orang sono taileding. Ya jadi Assalamualaikum, jangan diganti-ganti. Alhamdulillah. Begitu. Jangan takut ngucapin Alhamdulillah, takut amat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, Pak, itu kita. Saya seperti begini, kenapa kita di masjid sekarang lagi ngajarin nilai-nilai keislaman, betul apa kagak? Lah iya. Nah, tuh katanya menyerupai para sahabat dan tabi'in akan bertambah tuh kecerdasan akalnya. Cerdas akalnya dari kemaksiatan, betul apa kagak? Kedua, wadina, dan agamanya jadi jernih, nggak butek. Daripada yang pakai you can see, coba bayangin. Dia sih sholat tapi pakai you can see, gimana coba? Bukan ngina, bukan, maaf. Masa yang mendingan pakai gamis lah kayak begini. Ya toh, kita jaga aurat dengan sebaik-baiknya, niru-niru orang soleh. Orang soleh niru siapa? Sahabat tabi'in, sahabat tabi'in niru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling top markotop akhlaknya. Ya saya berani ngomong begini. Ya karena kita ngomong masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang yang paling top markotop adalah Rasulullah yang patut uswah hasanah. Kemudian wal khuluqa, dan akhlak jadi baik. Ya kan pantas banget kalau kita pakai begini. Kita ketemu sama guru kita, Ustaz Nun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas. Coba saya pakai celana buntung doang, rambut saya digimbal, kemudian saya pakai kaos. Udah gitu kaosnya ada tulisan jebleng lagi di belakang gitu. Janda muda, paha kelihatan. Gambarnya di belakang. Saya ngadep Ustaz Nunung, ngucapin salam, Assalamualaikum. Ucapan salamnya benar, cuman akhlaknya kurang benar. Muruahnya kurang benar, pakaiannya kurang sopan, maksud saya. Aurat kelihatan. Lah iya. Maaf, bukan menghina, bukan. Kita wala tuzaku anfusakum. Jangan kita ini memuliakan diri kita. Bukan, maaf. Cuman kan kagak pantas ngadep seorang guru gitu cuma celana buntung doang.
Tapi kalau kita ngadepnya seperti begini sama guru kita juga akan mendoakan, mudah-mudahan ente jadi orang yang saleh, bermanfaat ilmu ente. Gara-gara apa? Pakaiannya aja lihat, itu bocah bagus banget sekarang. Begitu. Redo apa kagak? Redo apa kagak kalau melihat murid pakaiannya kayak begini? Redo apa kagak kira-kira? Redo. Ketimbang hanya celana buntung you can see. Kan begitu. You can see what do you want to see. Kan gitu loh ya. Itu. Gara-gara terlalu minim pakaiannya, jadi ente bisa lihat apanya saja. Gitu. Itu dia. Nauzubillah men. Dalik. Maaf. Sekali lagi maaf. Jaga namanya aurat. Maka katanya orang yang pakai imamah, yang niru-niru para sahabat, para tabi'in, itu akan bertambah apa? Kecerdasan akalnya, kelurusan agamanya, dan kebaikan akhlaknya. Insya Allah. Kemudian dia pakai lagi rida. Kalau pakai rida, para habaib, para kiai rata-rata boleh di kiri boleh, tapi rata-rata di kanan. Kenapa Ustaz? Ada hadisnya, hadis Aisyah. Ini rida nih namanya. Nah, saya tunjuk nih rida. Kalau ini imamah yang diikatkan di kepala itu, dia apa? Dililitkan di kepala, udeng-udeng. Nah, tapi kenapa para guru-guru kita lihat kalau pakai rida itu selalu ada sebelah kanan. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'ni kullih. Ini hadis Aisyah begitu katanya. Bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang mengambil kanan, bagian yang kanan semaksimal mungkin terhadap segala sesuatu amalannya, terhadap segala keadaannya dan perkara-perkaranya. Jadi dia taruh ridanya sebelah kanan gitu. Kiri boleh kagak? Boleh, kagak dosa. Tapi kalau taruh kanan ada ininya, tuntunannya. Kalau yang kiri nggak ada tuntunannya, tapi boleh. Gitu. Lo pilih yang mana? Ngerokok boleh apa kagak? Boleh. Paling kagak hukumnya apa? Makruh. Rasulullah ngerokok apa kagak? Para sahabat ngerokok apa kagak? Itu masalahnya. Sekarang kita tinggalin rokok karena ngikutin orang-orang saleh kan jadi bagus tuh. Bener apa kagak? Walaupun banyak kiai pada ngerokok, gitu. Tapi kita jangan salahin. Minimal rokok itu hukumnya makruh. Itu. Lah itu dia. Makanya ada kalau Ustaz Arifin Ilham tuh kalau lagi ceramah kemudian sponsornya rokok, dia kagak datang. Sampai begitunya. Begitunya. Nah, paling kagak hukumnya makruh. Ya. Paling kagak hukumnya makruh. Ya kalau makruh ngapain dikerjain? Orang makruh itu adanya haram. Emang enggak haram, tapi ditinggalin lebih baik. Besok-besok gua ngajar di sini bakal dikomen sama guru yang tukang ngerokok, liatin aja. Bener apa kagak? Nanti ada guru yang sini tukang ngerokok, dikomen tuh. Ustaz mah mau ngajar ngeledek gua aja gitu. Mentang-mentang kagak ngerokok. Nah, apa katanya? I'tamu tazdadu hilman. Kalian bersorbanlah. Tazdadu hilman. Akan tambah kalian sabarnya, bertambah sabar. Lah orang kalau pakai kan siap-siap aja di komen sama orang. Cut, hidup di Indonesia pakaian Batman. Nah, sabar. Begitu. Pakai hidup di Indonesia, pakai udeng-udeng, pakai imamah. Biar ngapa itu? Sabar. Tambah sabarnya. Betul loh kagak? Jangan ngamuk-ngamuk. Jangan dibalas dengan yang lebih jelek. Jangan. Senyumin. Siapa tahu satu saat dia dibalik sama Allah menjadi orang yang cinta pakai sorban, pakai rida, pakai gamis. Kan kita kagak tahu. Bener apa kagak?
Dulu mungkin dia bandel. Dulu. Tapi ada kemungkinan dia dapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pakaiannya lebih apik daripada kita-kita orang. Kan begitu. Jadi sabar. Tambah sabarnya. Orang pakai udang-udang tuh diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah sabarnya. Tapi emang sabar itu katanya ada batasnya juga ya. Ini Umar Abu Bakar Siddiq kedatangan Rasulullah berdua. Lagi berdua datang siapa? Orang Arabi, orang kampung yang ngomongnya jeplak, asal jeplak aja. Kemudian dia memaki-maki Abu Bakar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar orang yang sangat soleh, dimaki-maki. Abu Bakar senyum. Dia Rasulullah ngelihat senyum, senang lihat sahabatnya begitu tabah. Kemudian karena dia senyumin, si Arabi tambah marah, ngomong lebih kagak keruan-ruan, ya, lebih kagak beradab lagi ngomongnya. Wah, Abu Bakar senyum ngadepin si Arabi. Rasulullah lihat senyum juga jadinya. Sahabat dia Abu Bakar begitu sabar. Yang ketiganya Arabi ngomongnya keluar bro-bronya tuh keluar. Isi perut semuanya kagak enak didengar. Lah Abu Bakar tabayun, maksudnya jangan begitu kayak kalau ngomong gono gini. Akhirnya terjadilah perdebatan. Terjadi perdebatan sono sini. Rasulullah ninggalin Abu Bakar. Jalan aja tuh Abu Bakar. Ngelihat kayak begitu, jalan aja tuh Rasulullah. Ngelihat keadaan Rasulullah jalan begitu aja, Abu Bakar sedih. Lah gue ngapa ditinggalin begini? Tanpa kalam, tanpa salam. Rasulullah merat begitu aja. Langsung diuber Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat begitu sama aku? Dengerin Abu Bakar. Ketika kamu sabar, ya, dicaci maki, dibully di depan orang banyak, di depan saya, maksudnya dia berdua doang, di depan saya nih, depan kita. Ente sabar, malaikat turun banyak di samping ente. Lah nah, senyum sama para malaikat, betul apa kagak? Di samping memang ketabahan ente luar biasa. Yang kedua kalinya ente senyum juga kagak marah. Malaikat berduyun-duyun ngelilingin ente. Cuman ketika yang ketiga, Masya Allah, ente jawab tuh kebodohan. Makanya kan ada tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan omongan orang goblok itu jawabannya, jangan dijawab. Itu jawaban yang paling bagus. Dijawab, rupanya manusia lupa juga kali. Ya, kayak saya juga banyak lupanya daripada ingetnya. Juga orang kagak ngenakin dijawab akhirnya. Itu pun bukan ngelawan, tapi untuk tabayun saja, bukan membela diri. Turun tuh malaikatnya pergi, diisi sama iblis kata Rasulullah. Lah anak meret ngapain nemenin iblis? Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini pencinta-pencinta pakai udang-udang terutama hari Jumat. Nanti kita bacakan. Hari Jumat. Kalau nggak kelar sekarang nanti hari yang akan datang ya. Karena udah siang nih kelihatannya. Nanti kita terusin lagi, oke? Nanti imamanya baru apa katanya? I'tamu tazdadu hilman. Baru satu hadis cuma 2 doang. Tapi kan nerangin harus ke sono kemari supaya paham. Benar bagaimana? Saya ngaji sama Habib Abdurrahman Segaf. Allah yarhamuh. Ya saya gini nih ngaji. Satu hadis kadang-kadang kagak kelar separuh, udah tinggalin. Besok diterusin. Sabar. Emang ngaji sama Ustaz Ma'mun mah kudu sabar. Betul enggak? Kagak sabar jangan ngaji. Saya gitu. Orang ngaji mah kudu sabar. Wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Seneng bersahabat sama gurunya dan panjang waktunya. Enggak sembarangan, enggak sebentaran maksudnya. Lah ngaji sekali udah pengen jadi orang alim, udah jadi orang soleh, udah pengen jadi orang hebat, gak bisa. Watulu zaman, panjang waktunya. Bersahabat dengan para guru-guru. Saya rasa itu saja dulu mukadimahnya. Nanti kita teruskan ya masalah imamah. Mudah-mudahan kita menjadi orang pencinta pemakai imamah. Sebagaimana pada orang-orang soleh Rasulullah pakai imamah, ya. Sahabat pakai imamah, tabi'in pakai imamah, orang-orang soleh pada pakai imamah, para habaib, kiai-kiai banyak pada pakai imamah.
yang tujuannya tidak lain adalah menyontoh kebaikan daripada perbuatan Kanjeng Rasulullah SAW yang membawa kecerdasan akal, agama yang benar, akhlak yang baik. Amin ya rabbal